Bismillahirrahmanirrahim. Loh ya akhi, agama kita ini Pak lembut luar biasa. Hatta dalam kondisi perang sekalipun Pak, perang. Dan pada akhirnya Nabi tidak ingin perang. Sampean lihat Pak, makanya sirah itu dikaji untuk kita renungi dan kita praktikkan dalam. Pada akhirnya kita tidak ingin Pak terjadi pertumpahan darah. Dan itu Pak yang ditiru oleh salafus saleh, Salahuddin Al-Ayyubi ketika menaklukkan Konstantinopel Pak. Ratusan ribu orang-orang Nasrani yang meninggal dunia. Dia menangis Pak. Yang lainnya pada gembira, dia menangis. Kenapa? Alangkah indahnya kalau mereka ini mati dalam suasana berla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku juga merasa takut jangan-jangan dakwaku belum menyentuh kepada mereka ini. Coba lihat Pak, saya berkali-kali menyampaikan bab ini jamaah sekalian. Dakwah yang disampaikan Nabi, dan hatta dalam kondisi perang, itu perang Badar Pak, tidak ingin perang Nabi. Sahabat yang semangat semua, Abu Bakar, ya, Sayyidina Ali, para sahabat-sahabat panglima perang Hamzah segala macam. Afina dzillah ya Rasulullah, apakah kami ada kehinaan? Kata Nabi, landuk marbaat. Bagaimana pula itu kufar Quraisy, saudara-saudara kami, banyak famili-famili kami. Aku masih menginginkan Islam ini diterima oleh mereka. Tapi rupanya Pak mereka nyerang terus jamaah sekalian. Ya tidak bisa didiamkan, kita tidak punya wibawa. Akhirnya dijawab, dibalas Pak. Itu pun begitu sudah perang berhadapan jamaah sekalian, apa kata Nabi? Qul ya Ali, katakan ya Ali pada mereka, aslim taslam, ente masuk Islam, ente damai, tidak ada perang lagi. Pada hakikatnya kita tidak ingin perang. Perang itu tidak enak Pak. Perang itu berdarah-darah, nyawa Pak, nyawa. Allah menciptakan manusia untuk hidup di dunia, kok mau dibunuh? Logikanya begitu jamaah sekalian. Aslim taslam, ente masuk Islam, ente selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Allah kasih kepada kalian 2 pahala besar. Kau tetap pegang kekuasaanmu dan kau nanti mati masuk surga. Luar biasa Pak. Ini 2 kebahagiaan kata Nabi SAW. Itu pun kata Nabi, tolong kata Nabi, begitu perang jangan membunuh orang-orang tua. Kurang rahmat bagaimana agama kita ini Pak. Jangan membunuh wanita, ya Allah. Jangan membunuh anak kecil. Jangan menebang pohon. Jadi lingkungan pun jangan sampai dirusak. Jangan mencabut pepohonan. Luar biasa jemaah sekalian. Adab-adab itu dijaga Pak. Sampean masih ingat ya yang terjadi pada Usama bin Zaid? Allah Pak, ya Allah, agama kita luar biasa Pak. Agama penuh kedamaian ya akhi. Ada agama yang kemudian memang rahmah Pak yang disampaikan pada umat ini jamaah sekalian. Zaid ini Pak, Usama bin Zaid ketika perang melihat ada seseorang yang sudah membunuh sana, membunuh, kemudian ditarget sama dia Pak, dikejar sama dia. Ini yang banyak membunuh sahabat-sahabatku. Begitu dia sudah memegang pedangnya Pak mau ditebas, dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bayangkan ya akhi. Dan dia melihat dengan mata sendiri Pak bagaimana dia membunuh sahabat-sahabatnya begitu banyak. Tak kuat dia Pak, langsung ditebas sama dia. Di saat dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Selesai seperang Pak, ada yang nyampaikan sama Rasul, dipanggil Usama. Padahal Usama ini Pak hibbu Rasulillah, kecintaan Nabi. Koron katanya Pak, Nabi kalau sumpah, kalau muncul sisi kemanusiaannya ada masalah dalam dirinya, dipanggil Usama. Ngelihat wajahnya Usama, Nabi terhibur Pak, senang Nabi itu. Tapi di bab seperti ini panggil sama Nabi. Nabi mengatakan, aku dengar kau membunuh saudaramu. Saudara yang mana ya Rasulullah? Aku mendengar kau membunuh saudaramu, kata Nabi. Saudara yang mana ya Rasulullah? Aku mendengar kau membunuh saudaramu, kata Nabi. Saudara yang mana ya Rasulullah? Saudara yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah kau bunuh. Kata Zaid, kata Usama, innahu yaquluha taqiyatan. Ya, dia mengucapkan pura-pura ya Rasulullah. Sudah kepepet begitu, mau saya tebas, dia mengucapkan begitu. Ini bohong ya Rasulullah gitu. Coba lihat apa kata Nabi Pak. Asyaqaqta sadrah. Apakah ente sudah membuka dadanya sehingga tahu isi hati orang itu kalau dia berbicara seperti itu, mengucapkan kalimat la ilaha itu bohong, pura-pura? Lemes jamaah sekalian gitu Pak. Ini agama kita jamaah sekalian. Tawasau bil haq. Ayo Pak, kita saling nasihat penasihati di antara kita.
ya, saling mengingatkan satu sama lain di antara kita. Al-haq ini perlu kita ingatkan satu sama lain, jamaah sekalian. Kalau kemudian terjadi perbedaan pendapat di antara kita, dan kita tidak perlu ngotot, jamaah sekalian. Ya oke lah, ini pendapat sampean, ini pendapat saya. Silakan, ini ijtihad sampean, ini ijtihad saya. Toh ini juga cabang-cabang agama. Beda Pak kalau ada orang mengatakan Allah di Islam itu ada dua. Itu Pak, ayo kita perang. Quran itu perlu dikurangi, perlu ditambah. Ini nggak benar. Ini usul Pak, pokok-pokok agama. Masih ada Nabi selain Rasulullah gitu. Ini jelas Pak. Tapi kalau urusan metodologi dakwah, lo mohon maaf ya Ki, ini sesama muslim. Hatta kepada orang di luar kita Pak, non muslim. Itu saudara kita. Mohon maaf ya Ki, mohon maaf saya bicara begini. Saya malam ini Pak berdakwah kepada orang-orang yang sudah paham agama Pak. Ya, sampean kan ahli masjid Pak. 5 waktu di masjid, iya kan? Sampean kan 5 waktu di masjid Pak. Saya berdakwah malam ini supaya sampean semakin kokoh iman, iya kan? Semoga kita semakin istiqomah Pak di jalan Allah gitu. Sebenarnya dakwah yang sebenarnya Pak, ini saya sampaikan pula pada orang di luar kita Pak. Nabi itu Pak, Nabi SAW itu mengislamkan orang yang tidak kenal Islam sama sekali. Kufar, Quraisy, Yahudi, munafik, dikenalkan pada agama. Kalau saya malam ini Pak, saya menyampaikan pada orang yang sudah masuk Islam. Pertanyaannya sekarang, jangan-jangan Pak nanti mereka nuntut sama kita Pak, orang-orang di luar kita gitu. Termasuk kepada saya Pak, Ustadz Rehim itu ceramah di Mujahidin, di Ar-Rahmah, di Al-Falah, di Al-Akbar, tapi saya tidak pernah didakwai sama Ustadz Rehim gitu. Apa enggak takut kita ini Pak? Tapi kalau dari awal sudah kita kebencian Pak kepada orang saudara kita yang tidak seideologi dengan kita, bagaimana kita cara menyampaikan pada mereka, jamaah sekalian? Setiap lihat orang di luar kita, neraka ini, tidak perlu kita sapa. Loh ini hamba Allah Pak. Bule-bule itu Pak, yang di Amerika, yang di Eropa, di Afrika segala macam, di Australia, apakah mereka bukan hamba Allah? Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita menyampaikan risalah ini pada mereka, jamaah sekalian? Nerima, alhamdulillah. Tidak terima, ya sudah Pak, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah saudara, sebagaimana saya katakan tadi, ilmunya harus ada kelembutan pula Pak, lembut cara kita menyampaikannya, ma'asyar muslimin.